Jadi letak Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini dekat dengan Jembatan Ampera dan dekat juga dengan Dermaga Convention Center. Kita coba masuk museum ini. Dia buka atau gimana? Sudah buka belum? Wih, panas aja, yuk. Nah, ini kita masuk museum ini, kita lihat kondisinya sekarang bagaimana. Ini pembelian tiketnya gitu. Gimana? Oke. Saya di bawah sekarang. Gimana ya? Nah, ini lantai 1. Jadi karcis masuk museum ini 5.000 per orang. Jadi untuk anak-anak nggak bayar. Kita ke atas dulu ya. Nah, ini situasi museumnya. Ini berada di lantai 2. Peta kekuasaan Sriwijaya. Oke. Ini prasasti Kedukan Bukit. Jadi prasasti ini ditemukan di Battenberg pada tanggal 29 Oktober 1920. Nah, di tepian Sungai Tatang. Nah, ini juga prasastinya. Prasasti Talang Tuo. Ini. Dan ini prasasti Bom Baru. Patung Buddha sebagai sesembahan bagi pemeluk agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya. Ini benda-benda bersejarah semua ya. Oke. Salah satu peta perdagangan pada zaman Sriwijaya. Peta Mahuan. Ini peta Mahuan. Peta apa ini ya? Peta Mahuan ini adalah peta yang dibuat oleh Mahuan, yaitu anak buah Laksamana Chengho. Jadi dia mengikuti 3 dari 7 ekspedisi yang dilakukan Chengho hingga sampai ke Nusantara, yang mengisahkan perjalanan Si dari negeri Cina ke Sriwijaya Palembang. Ayo masuk sini. Wah. Oke, kita langsung ke pertama. Ini ada silsilah Raja Palembang. Jadi silsilah Palembang ini dimulai dari Palembang masih menjadi bawahan kerajaan Majapahit sampai dengan berdirinya kerajaan Palembang pada abad ke-15. Ini foto lukisan Keraton Kuto Gawang. Ini adalah diorama menggambarkan kondisi perperangan antara pasukan VOC dengan Kesultanan Palembang. Nah, perang ini mengakibatkan pasukan VOC berhasil membumi hanguskan Keraton Kuto Gawang dan menandakan kemenangan VOC. Nah, ini peta Keraton Kuto Gawang. Nah, pada masa ini pusat pemerintahan di daerah sekitar Kelurahan Dua Ilir. Nah, sekarang ini berada di kompleknya PP Pupuk Sriwijaya. Oh ya, ini makam Ki Gede Ing Suro.
di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tua. Ini namanya kendi. Jadi di sini banyak macam-macam. Kendinya beda-beda. Ada kendi susu dari tanah liat, kendi lokal, kendi Cina, kendi lokal kayu agung, kendi air mawar, dan kendi air mawar buah. Ini tanjak Palembang, keris yang tulung selamat. Ini ada lukisan. Saya kurang tahu, di sini tidak ada penjelasannya. Di sini ada apa ini, baju ya? Wow, bagusnya. Ini perangkat pakaian kebesaran, pakaian resmi yang digunakan oleh raja, para menteri, dan para kiai Kesultanan Palembang Darussalam. Pakaian keris. Itu ada sendal kayak sendal sekarang ya. Pakaian kebesaran di masa kekuasaan Sultan Badaraddin II. Nah, ini lambang Kesultanan Palembang Darussalam. Ya. Ini Sultan Ahmad Badaraddin ya. Kisahnya. Menurut penjelasannya itu ini adalah meriam atau kanon peninggalan zaman Kesultanan Palembang yang ditemukan di Benteng Kuto Besar. Meriamnya kecil-kecil ya. Ini meriamnya. Lukisan itu gambaran pada waktu itu meriam bagaimana dipergunakan. Kayaknya melawan penjajahan VOC ya, Belanda. Nah, ini adalah senjata tradisional yang digunakan pada zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Iya itu. Golok itu. Jadi senjata ini pada zaman Kesultanan itu dipakai nih. Ini ada tombak. Ayo ke dalam. Wah, ini apa nih, meja kursi bagus ya. Ini mungkin meja kursi zaman peninggalan zaman dahulu ya, mungkin kerajaan dulu ya. Jadi lukisan ini suatu situasi pengasingan yang dilakukan oleh Belanda Batavia pada Juli 1821 Masehi. Lukisan perang Palembang pada bulan Juni tahun 1821. Ini gambarannya, ini perang di Sungai Musi pada tahun 1821. Jadi suasana perang di Palembang melawan kompeni Belanda. Kalian yang ingin tahu Jalan Tengkuruk tahun 1935, ini Jalan Tengkuruk tahun 1935. Tepak siri sampai sekarang masih dipakai pada waktu antar-antaran pernikahan. Ini tepak siri masih dipakai ya, adatnya masyarakat Palembang. Oke, ini adalah singgasana. Bagus ya, ya. Nah, ini singgasana kerajaan ini ya. Bukan singgasana kerajaan, ini pelaminan, perlengkapan pelaminan. Ya, perlengkapan pelaminan pernikahan adat Palembang nih. Ini ya, aisan selendang manteri. Waduh, ini pakaian pengantin
pada zaman kebesaran Raja-Raja Palembang Darussalam. Dia memadukan kebudayaan Jawa ya. Itu sepatunya. Kalau yang ini disebut arisan gede ya, ini arisan gede. Ini ada penganggon wong Palembang. Itu perbedaannya ya dengan yang tadi arisan gede. Untuk timbangan ini sepertinya area tempat pernikahan ya, ada pernikahan Palembang. Oke, ini kamar pengantin. Jadi ini kamar pengantin, ruangan lantainya lebih tinggi dari bagian ruang lainnya. Jubah hitanan. Kalau jubah hitanan adat Palembang untuk kelahiran ya. Ini mungkin patokannya ini pada masa kerajaan semua. Ada masa kerajaan dulu ini. Ini kain alas bayi pada waktu digendong. Sekarang kita turun ke bawah. Ini adalah songket Palembang. Jadi motif songket Palembang ini di sini banyak. Songket bunga cino, bunga paci, model-model songketnya. Ini batik Prada, terbuat dari kain mori katun yang dihiasi dengan tinta emas. Ini alat menenunnya. Ini alat menenun songket. Ini alatnya. Bagaimana orang yang dulu dan sampai sekarang masih dipakai untuk menenun songket. Tenunan songket ini banyak di daerah, kalau di Palembang itu Tangga Kuntung. Ini kain blongsong, kain tanjung dan kain blongsong. Beda dengan tadi ya songket. Ini kain blongsong. Perlengkapan pakaian yang digunakan para wanita ya. Oke, kalau yang ini itu pakaian tradisional wanita bangsawan. Jadi ada kain songketnya, selendang, turun serentak. Ini tuh. Keramik, ini keramik jadi ditemukan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 di bawah laut, dasar laut. Ini merupakan keramik muatan kapal Karang Teksing Bintang Sejati. Ini rumah limas. Mas, bagus, cantik tak? Rumah Mas, cantik. Ini miniatur Masjid Agung. Ini Masjid Agung. Kan ada yang sering jengok ini. Masjid Agung sekarang namanya sudah berganti menjadi Masjid Sultan Mahmud Badarudin. Tadi barusan selesai kita dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Arealnya di daerah PKB ya.
Jadi harga tiket masuk museum ini kalau pelajar itu 1.000, mahasiswa 2.000, dan umum 5.000. Untuk anak kecil nggak dibayar, gratis. Jadi museum ini terdiri dari 2 lantai. Di dalamnya itu isinya tentang kerajaan pada zaman Sultan Mahmud Badarudin II, Raja Sultan Mahmud Badarudin II. Oke, itu dulu perjalanan kita hari ini ke Museum Balaputra Dewa. Nanti ikutin lagi, nanti kita coba keliling lagi apa saja ya yang bisa kalian kunjungi di Benteng Kutub Besar ini. Cukup sampai di sini, lanjut nanti episode selanjutnya ke tempat-tempat wisata di